Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Mesir Jami'ah Al-Bassam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan taklim kita yang mana alhamdulillah kita sudah sampai ke bab yang ke-43 tentang bab ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab yang ke-43 tentang memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan, kemuliaan berbeda dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Kita setiap hari mendoakan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya di dalam sholat kita, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ali. Ali ini adalah apa? Adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis yang ke-346 dari susunan kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Yazid bin Hayyan. Hadis ini diriwayatkan dari Yazid bin Hayyan. Kita langsung jelaskan, ya, agak panjang hadisnya. Yazid bin Hayyan. Qala, berkata Yazid bin Hayyan, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim. Kami berangkat, aku berangkat, kata Yazid bin Hayyan. Aku berangkat dengan Husain bin Sabrah dan juga Umar bin Muslim ila Zaidin ibni Arqam, menuju tempat Zaid bin Arqam. Jadi tiga orang ini, siapa itu? Yazid ibn Hayyan, Husain bin Sabrah, dan Umar bin Muslim. Ya, mereka bukan sahabat, akan tetapi mereka tabi'in. Ya. Nah, berangkat ke siapa? Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini adalah siapa? Adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasna, kata Yazid, tatkala kami duduk di tempat atau duduk di hadapan Zaid bin Arqam, qala lahu Husain, berkata Husain bin Sabrah kepada siapa? Zaid bin Arqam. Apa kata Husain bin Sabrah? Laqad laqita ya Zaidu khairan katsiran. Wahai Zaid, sungguhnya engkau sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kata Husain apa? Wahai Zaid, sungguhnya engkau ini telah menemukan kebaikan, keberkahan yang sangat luar biasa, yang sangat banyak sekali. Apa kebaikan itu? Maka Husain menyebutkan kebaikan yang sudah didapatkan oleh
Zaid bin Arqam. Apa saja? Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasul berarti otomatis apa? Menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, dalam riwayat yang lain khairu qarni, tapi yang lebih sahih khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Thumma yarunahum, kemudian setelah sahabat, siapa setelah sahabat itu? Tabi'in. Thumma yarunahum, kemudian setelahnya, yaitu atba' tabi'in, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi tidak ada generasi yang paling mulia, yang paling baik kecuali generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, sungguhnya engkau ini apa? Sudah menyaksikan, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta haditsahu, dan engkau pun sudah mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pernah mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan. Jadi mendengar perkataan Rasul merupakan apa? Keberkahan. Ya, keberkahan. Setiap kata yang dikeluarkan dari lisan sallallahu alaihi wasallam merupakan apa? Hikmah, keberkahan dan wahyu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu ya. Jadi berkah. Jadi kalau dari mulut kita kan mungkin ya bukan berkah ya, mungkin azab, itu mengundang azab. Mungkin terkadang begitu. Kadang banyak apa? Banyak main-mainnya, banyak lagunya yang keluar dari mulut kita itu. Sedikit zikirnya, banyak anfaidahnya daripada faidahnya, gitu ya. Tapi tidak ya. Para sahabat ini mendengarkan langsung suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada bandingannya waktu itu. Wa sami'ta haditsahu, engkau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghazawta ma'ahu, engkau berjuang, berperang bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, merupakan suatu kebanggaan ya orang yang pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Ahlu Badr, ada Al-Khandaq, ada Ahlu siapa lagi? Dan yang lain-lainnya banyak sekali perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zaid bin Arqam juga beberapa kali membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Ini merupakan kemuliaan. Ya. Wa shallaita khalfahu, dan kau pun pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Kita saja mungkin merasa bangga apabila sholat di belakang siapa? Di belakang Syekh Sudais misalkan ya. Syekh siapa lagi? Syekh Supenda misalkan ya. Masya Allah, bangga, suaranya bagus, menyentuh hati dan yang lainnya. Ya, coba saja siapa sekarang yang diidolakan ya, bagus bacaannya, dan syekh ini ya, syekhnya terkenal, Syekh Utsaifi, Syekh Al-Arifi, Syekh dan yang lainnya. Misalkan di belakang Syekh Misharul Rasid Al-Fasi, kebanggaan. Apalagi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kenikmatan tiada tara, gitu ya. Salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Kata Husain bin Sabrah, ya Zaid, sungguhnya engkau ini sudah apa? Menemukan kebaikan yang sangat banyak. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Zaid, coba hadithna, ya. Maka perdengarkanlah untuk kami, gitu ya. Apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau pernah dengar, ya, ceritakan kepada kami. Hadisna, ceritakan apa yang kau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja. Qala, kata Zaid, ya bin akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kabirtu sinni. Wallahi sungguhnya usia saya itu sudah apa? Sudah sepuh. Wa qadima ahdi, dan saya sudah lama, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya sudah lama tidak membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ya. Beliau itu wafat kalau tidak salah Zaid di tahun 66 Hijriah, ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah puluhan tahun wafat, kata beliau. Wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya pun lupa sebagian dari apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddatsukum faqbalu, apa-apa yang aku ceritakan kepada kalian maka terimalah. Wa mala fala tukallifunihi, dan apa-apa yang tidak aku ceritakan kepada kalian maka janganlah engkau membebani aku dengan apa yang aku tidak ceritakan kepada kalian. Tsumma qala, maka berkata Zaid bin Arqam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, fina, di hadapan kami, khatiban, khutbah arid, gitu ya. Bukan khutbah Jumat, bukan khutbah Id, bukan khutbah khusufain, bukan. Jadi kadang-kadang, ya, sebagai yang harus disampaikan, Rasul itu khutbah arid, ya kapan saja, gitu ya, di mana saja. Ketika beliau ada hajat, keperluan mendesak, maka beliau khutbah. Nah, beliau khutbah di mana? Bimain, di suatu tempat, ya. Suatu tempat itu di dekat mata air, namanya Yud'a Humman. Tempat itu namanya Humman, atau yang terkenal dengan Ghudir Khum, ya. Orang-orang Syiah itu ma'ruf Ghudir Khum. Di mana Ghudir Khum itu? Baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah. Fahamidallahu wa athna alaih. Rasulullah SAW seperti biasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan, ya, memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adha, dan menasihati, wa dzakkara, dan juga mengingatkan kami. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du ala ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia biasa. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku ayyati rasulu rabbi faujiba, sebentar lagi akan datang kepadaku utusan Rabbku. Siapa utusan Rabb? Kita, ya, itu malakul maut, gitu ya. Malakul maut yang akan mencabut nyawa dari kita, tidak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang utusan Rabbku, faujiba, maka aku menjawabnya. Artinya saya membiarkannya untuk mencabut nyawaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa natarikun fikum tsaqalain, dan aku telah meninggalkan untuk kalian dua hal yang mulia, yang besar, yang agung. Tsaqil itu
pada awalnya adalah dua hal yang berat gitu ya, sakil itu berat. Tapi dimaknai di sini dengan sesuatu yang agung, sakolain. Awwaluha kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Fihil huda wan nur. Di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Maka peganglah, maka ambillah kitab Allah itu dan berpeganglah terhadapnya. Dalam riwayat yang lain, ala wa inni tarikun fikum tsaqalain. Sungguhnya aku sudah meninggalkan untuk kalian dua hal yang agung, dua hal yang berat. Al-Qur'an berat tidak, Ustaz Hamid? Tidak berat ya Al-Qur'an, tapi mengamalkannya itu maksudnya. Kalau mushaf mungkin tidak berat di bawahnya, tapi maksudnya adalah mengamalkannya. Ahaduma kitabullah. Salah satunya adalah kitab Allah. Huwa hablullah. Kitab Allah itu adalah talinya Allah Subhanahu wa taala. Manittaba'u kana 'alal huda. Siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an, kitab Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Faman tarakahu kana 'alal dhalalah. Siapa saja yang meninggalkan Al-Qur'an, maka apa? Maka dia di atas kesesatan. Itu adalah riwayat yang lain. Fahatha 'ala kitabillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong supaya apa? Berpegang teguh kepada Al-Qur'an, wa raghaba fihi, dan supaya mengikuti Al-Qur'an itu. Sungguhnya aku ini manusia biasa, kata Rasulullah SAW. Ya. Aku tidak akan kekal di dunia ini. Maka apabila aku meninggal, berpegang teguhlah kalian kepada dua hal yang berat. Dalam hadis yang lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Al-Quran dan Sunnahku tidak akan hilang sampai hari kiamat. Thumma qala, kemudian Zaid melanjutkan, wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Kemudian Rasulullah SAW juga mewasiatkan kepada kita semuanya, wahai sahabat-sahabatku, bertakwalah kepada Allah terhadap keluarga-keluargaku, jagalah mereka, gitu ya. Jagalah mereka, jangan kalian hina, jangan kalian sakiti, jangan kalian rendahkan. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Rasulullah SAW mengulangnya berkali-kali. Faqala Husain, berkata kepadanya Husain, wa man ahlu baitihi ya Zaid? Ya Zaid, siapakah keluarga Rasulullah SAW itu? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Bukankah istri-istri Rasul itu merupakan ahli bait? Ya. Qala nisa'uhu min ahli bait. Zaid berkata, istri-istri Rasul merupakan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, akidah ini masuk ke dalam ranah akidah ya, bukan adab lagi. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berkeyakinan, berpegang teguh bahwasanya istri Rasulullah SAW merupakan apa? Ahlu bait, keluarganya Rasulullah SAW. Berbeda dengan Syiah, berbeda dengan Rafidhah. Mereka tidak menganggap istri-istri Rasul sebagai apa? Sebagai ahlu bait. Kenapa demikian? Karena mereka sangat benci, bahkan mereka melaknat, ya, istri-istri Rasulullah SAW tanpa kecuali Aisyah binti Abi Bakar. Ya, bahkan mereka dalam kunutnya setiap hari, kunut subuhnya, Allahumma an Abi Bakar, Allahumma an Utsman, Allahumma an Umar wa Aisyah. Itu kunut mereka. Ini mereka melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Aisyah. Haula finnar akbah min iblis.
Jadi mereka beranggapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah itu lebih hina daripada iblis. Alhamdulillah semua hilang akidah kesesatan mereka ya, sangat tampak. Dan sudah mulai di negara kita itu ya. Syiah ini sudah apa? Sudah mulai menampakkan diri, sudah masuk parlemen, sudah masuk TV, sudah masuk acara-acara yang lainnya. Mereka sangat berbahaya ya. Pergerakan mereka sangat masif ya, sangat struktur sekali. Nah, tentunya dengan biaya yang sangat besar mereka menyebarkan agama mereka. Nah, kita berkeyakinan apa? Bahwa istri Rasulullah SAW merupakan apa? Merupakan ahlu bait, keluarga Rasulullah SAW. Kata Zaid, nisa'u min ahli baitihi. Istri-istrinya merupakan keluarganya Rasulullah SAW. Walakin ahlu baitihi man hurimas shadaqah ba'dahu. Akan tetapi keluarganya juga adalah keluarga yang diharamkan mendapatkan shadaqah. Jadi keluarga Rasul haram mendapatkan apa? Zakat, infak, shadaqah itu tidak boleh, haram ya. Bagi keluarga Rasulullah SAW sampai hari kiamat kalau masih ada, itu mereka haram mendapatkan infak, sedekah, zakat. Kalau hadiah boleh. Kalau manhum, kata Husain, siapakah keluarga Rasulullah SAW yang diharamkan mendapatkan sedekah? Qala hum alu Ali. Mereka itu adalah keluarganya Ali, ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi keluarga Ali bin Abi Thalib yang berkembang sampai kita sekarang di Indonesia, Habib alam atau palsu atau enggaknya. Mungkin di antara mereka ada yang asli, ada yang palsu gitu ya. Karena Habib sekarang itu memang benar terjadi. Siapa yang mau jadi Habib itu bisa dikasih sertifikatnya. Saudara mau jadi Habib bisa. Nanti dibuatkan sertifikat langsung sampai ke Rasulullah SAW. Itu ditawarkan memang seperti itu, ya. Dan bukan hoax gitu ya, seperti itu. Kalau mau, bisa antum menjadi Habib dengan sertifikat yang diakui. Nauzubillah ya. Padahal itu haram gitu ya, haram. Tapi karena untuk dunia, karena kan Habib sebagaimana pengakuan mereka itu sangat Habib palsu mungkin ya. Pengakuan mereka, Indonesia inilah tanah subur untuk para Habib ini. Kenapa? Sangat dimuliakan, sangat diagungkan, sangat dihormati. Mau apapun diberikan. Ya, Ustaz Rizki misalkan, masya Allah udah kayaknya syarat mukanya sudah terpenuhi ini jadi Habib. Ya. Sudah banyak jenggotnya, bisa jadi ngaku jadi Habib, bisa lah Ustaz Rizki ya. Anak Habib. Banyak muhibbin ya, yang tertipu seperti itu. Bahkan ada satu pondok pesantren gitu ya. Mudirnya ditanya, kenapa santriwatinya itu memakai cadar? Bukan karena sunnah Rasul, bukan. Jawabannya itu, karena kalau ada Habib kesini itu mereka melek melihat santriwati, nanti dinikahi sama Habibnya itu. Sampai segitunya, gitu ya. Ternyata masa Habib seperti itu, ya. Nah, tapi ya, Alu Ali kebanyakan ya, yang menjadi Habib yang masyhur itu di Indonesia adalah dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang asli, ya, yang asli. Nah, Ali bin Abi Thalib, wa alu Aqil, dan juga keluarga Aqil bin Abi Thalib juga sama. Wa alu Ja'far, dan keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Wa alu Abbas. Nah, kalau ini beda. Wa alu Abbas, dan keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, berarti ini siapa? Sepupunya Rasulullah SAW. Adapun Abbas merupakan paman Rasulullah SAW, makanya Abbas bin Abdul Muttalib
kullu haula hurimas shadaqah. Apakah di antara mereka ini diharamkan sedekah? Kata Husain, qala Zaid, na'am. Mereka haram atas mereka menerima sedekah. Intinya mereka adalah keluarga yang dimuliakan sehingga haram mendapatkan sedekah. Kenapa haram mendapatkan sedekah? Li'annahu awsahun nas. Karena sungguhnya sedekah itu merupakan kotoran, pembuang-buangan orang-orang kaya gitu ya. Bukan haram ya. Bukan haram hartanya. Jadi kalau orang miskin memakan sedekah, infak, ya silahkan saja, tidak haram. Tapi ini dikhususkan untuk keluarga Rasulullah SAW, saking bersihnya mereka, ya, mereka dibersihkan dari sedekah awsahun nas. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.